pasti, jelas, nyata, Peggy Setiawan ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Dan itu 2016. 2024 21 Mei Mas Aiman. Begini bos, Enggak, dia itu melanggar HAM 2016 loh. tidak ditemukan. Melanggar HAM kalau DPO tanpa tersangka. Lalu kemudian dia ambil, makanya saya heran, apakah surat diperbaharui misalnya? Diperbarui. Itu bisa dilakukan. Tidak ada seperti sebentar itu. dulu. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP? Ya, sebagaimana pasal 1 ayat 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Peggy Peron ditetapkan sebagai tersangka, ditulis ciri-cirinya Mas Aiman. Peggy Peron nih, klien kami itu Peggy Setiawan. Kemudian dikaitkan bahwa Peggy Peron ini adalah Peggy Setiawan. Fotonya 2016 itu sudah diambil. Pertanyaannya, kenapa tidak dipasang foto Peggy Setiawan di Peggy Peron? Kenapa baru sekarang baru disebut bahwa ini adalah Peggy Setiawan? Peggy Peron itu Iya kan? alias dari Peggy Setiawan. Tidak ada seperti bukti dari mana? Bukti dari mana? Kita ini bicara hukum. Lah, bukti dari Anda mana? nanya foto tadi kan? Keterangan dari siapa? Ini, Enggak mana begini. mungkin sama foto 2016? Jawaban 2024, dari Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO, masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik, dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu-ketemu, maka diterbitkanlah DPO yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Yang bisa dijatuhkan oleh hakim tuh masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan. Di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi kelima-lima Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Kan penyidik belum tahu bahwa Peggy Peron atau Peggy Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana karena belum diperiksa. Tetapi barang bukti sudah dirampas terlebih dahulu atau disita. Yang tadi itu sita itu tanpa ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Itu yang benar. Tidak dibenarkan, dan itu kesalahan daripada penyidik. Peggy Setiawan ditunjukkan foto, kemudian muka Peggy Setiawan berubah. Loh, kalau menetapkan tersangka orang pelaku perbuatan pidana itu hanya sekedar melihat asumsi, gestur, bagaimana? Ini persoalan pidana, kita harus melihatnya, buktinya ini harus terang. Tidak boleh asumsi. Tidak boleh asumsi, Mas Aiman. Makanya saya katakan sekali lagi dengan melihat bukti ahli,
bukti kemudian surat ini tidak ada sama sekali kaitan hubungan hukum antara Peggy Peron dan Peggy Setiawan. Saya pikir entah sidik jari kah ada bisa membuktikan, atau ada kaitan DNA kah dari Peggy Setiawan yang bisa dikaitkan. Ternyata sama sekali tidak ada. Makanya saya selaku lawyer Peggy Setiawan berkeyakinan bahwa permohonan kami dikabulkan. Kira-kira seperti itu Mas Eman. Sejumlah kejanggalan masih menguak dalam kasus menghilangnya nyawa Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky atau Eki. Mantan pimpinan LPSK periode 2019-2024 Edwin Partogi Pasaribu mengatakan salah satu kejanggalan adalah BAP itu bukanlah alat bukti. Secara pribadi Edwin Partogi Pasaribu mengatakan sangat mungkin kasus Vina adalah sebagai kecelakaan tunggal. Sementara Farhad Abbas yang saat ini merupakan pengacara mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal mengungkapkan kejanggalan lainnya. Pada saat pengadilan tingkat pertama, hakim menyampingkan pledoi Saka Tatal dengan alasan pengacara salah menulis nomor perkara. Padahal itu nomor surat kuasa sama saja, jadi pembelaan pengacara dianggap tidak ada oleh majelis hakim. Kemudian di tingkat banding itu memori banding sudah dibuat ada tanda terima tapi tidak dikirim ke pengadilan tinggi, sehingga dalam putusannya pengacara Saka Tatal tidak menyertakan memori banding, makanya kalah sampai Mahkamah Agung. Itu kekurangan hakim. Sedangkan Herwanto, Ketum Barisan Advokat Bersatu, mengkritis pihak polisi, terutama terkait hasil tidak dilakukannya tes DNA sperma untuk kasus Vina. Sejumlah kejanggalan masih menguak dalam kasus menghilangnya nyawa Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky atau Eki. Mantan pimpinan LPSK periode 2019-2024 Edwin Partogi Pasaribu mengatakan salah satu kejanggalan adalah BAP itu bukanlah alat bukti. Secara pribadi Edwin Partogi Pasaribu mengatakan sangat mungkin kasus Vina adalah sebagai kecelakaan tunggal. Sementara Farhad Abbas yang saat ini merupakan pengacara mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal mengungkapkan kejanggalan lainnya. Pada saat pengadilan tingkat pertama, hakim menyampingkan pledoi Saka Tatal dengan alasan pengacara salah menulis nomor perkara. Padahal itu nomor surat kuasa sama saja, jadi pembelaan pengacara dianggap tidak ada oleh majelis hakim. Kemudian di tingkat banding itu memori banding sudah dibuat ada tanda terima tapi tidak dikirim ke pengadilan tinggi, sehingga dalam putusannya pengacara Saka Tatal tidak menyertakan memori banding, makanya kalah sampai Mahkamah Agung. Itu kekurangan hakim. Sedangkan Herwanto, Ketum Barisan Advokat Bersatu, mengkritis pihak polisi, terutama terkait hasil tidak dilakukannya tes DNA sperma untuk kasus Vina.